Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan membahas tentang uji kecocokan. Hipotesis nol merupakan suatu ketentuan tentang pola yang diharapkan dari frekuensi-frekuensi dalam kategori-kategori tertentu. Pola yang diharapkan harus sesuai dengan asumsi atau anggapan atas kemungkinan kejadian yang sama dan bersifat umum. Uji kecocokan membandingkan antara frekuensi observasi dengan frekuensi teoritis atau harapan. Apakah frekuensi hasil observasi menyimpang dari frekuensi harapan? Jika nilai chi-square-nya kecil, berarti kedua frekuensi tersebut sangat dekat, mengarah pada penerimaan kepada hipotesa nol atau HO. Untuk menetapkan hipotesis awal dan hipotesis alternatif, kita dapat membandingkan yaitu HO, frekuensi setiap kategori memenuhi suatu nilai atau perbandingan. Sedangkan H1-nya yaitu ada frekuensi dalam kategori yang tidak memenuhi nilai atau perbandingan tersebut. Dalam uji kecocokan, model derajat kebebasan atau DF sama dengan jumlah kategori yang dikurangi jumlah estimator yang didasarkan pada sampel dan dikurangi 1. Yang dimaksud dengan estimator parameter adalah parameter yang diperkirakan nilainya, karena nilai parameter tidak dapat secara tepat ditentukan berdasarkan data sampel yang tersedia. Jika dirumuskan menjadi yaitu DF sama dengan K dikurang M dikurang 1 dengan ketentuan K adalah jumlah kategori data sampel, sedangkan M jumlah nilai-nilai parameter yang diestimasi. Pada kesempatan ini kita lihat contoh kasus nilai uji kecocokan untuk wilayah A, B, C, dan D. Data berdasarkan hasil sampel untuk wilayah A adalah 6 dan B 12, C 14, sedangkan D adalah 4. Maka total barisnya adalah 40. Sedangkan data yang diharapkan adalah untuk keempat wilayah tersebut adalah 10. Maka total barisnya adalah 40. Masuk kita yang itu untuk pembahasan contoh uji kecocokan. Yang pertama yaitu hipotesis. Sebelum memulai atau melakukan pembahasan, langkah pertama yang harus kita ketahui adalah pembahasan dan tujuan dari soal yang ingin dicapai oleh peneliti. Pertama, peneliti ingin membuktikan bahwa pendistribusian sama rata sehingga bisa memperkirakan hipotesis. Ini hipotesis yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu HO, distribusi alat penggiling keempat wilayah sama rata atau sama. HA, distribusi alat penggiling keempat wilayah tidak sama rata atau tidak sama. Untuk selanjutnya kita masuknya itu nilai kritis. Kedua yang perlu diperhatikan yaitu nilai kritis. Maksud dari nilai kritis tersebut adalah yaitu nilai batas dari penentuan keputusan hipotesis mana yang diambil, sehingga ini sangat diperlukan. Berdasarkan penjelasan di atas, dalam kasus di atas tidak diperlukan ada parameter yang diestimasi. Oleh karena itu, kita dapat menghitung yaitu DF-nya K dikurang 1 sama dengan 4 kurang 0 kurang 1 sama dengan 3.
Datangnya 0 ini yaitu dari nilai estimasi parameter yang tadi. Dalam kasus di atas tidak perlu adanya parameter yang diestimasikan, sehingga nilai F-nya adalah 0. Maka K adalah jumlah kategori data sampel untuk A, B, C, dan D. Selain itu, tingkat signifikasi yang digunakan adalah 0,05 atau 5%, sehingga nilai kritisnya adalah 7,81. Untuk mencari nilai kritisnya itu 7,81, kita memerlukan tabel C-square yang ada di bawah ini. Masuk kita yang ketiga, yaitu nilai hitung. Nilai uji statistik X2 diperoleh dengan cara sebagai berikut. X2 sigma O kurang E pangkat 2 bagi E. Maka kita dapat menghitungnya dengan cara berikut, yaitu 6 kurang 10 pangkat 2 bagi 10 ditambah 12 kurang 10 pangkat 2 bagi 10 tambah 14 kurang 10 pangkat 2 bagi 10 tambah 8 kurang 10 pangkat 2 bagi 10. Maka untuk hasilnya yaitu 40 per 10, maka hasilnya adalah 4. Itulah jumlah nilai yang dapat diperoleh dengan rumus yang kita bahas. Kesimpulan. Setelah diperoleh nilai statistik hitung yaitu 4, kemudian kita membandingkan dengan nilai kritis yang tadi yang sudah diperoleh sebelumnya yaitu 7,81. Nilai statistik hitung lebih kecil dari nilai statistik hitung, maka keputusan tidak menolak HO, sehingga keputusan yang diperoleh berdasarkan HO yaitu distribusi alat penggilingan ke 4 wilayah merata atau sama. Sudah mengerti kan bagaimana kalau nilai statistik hitung lebih besar dari nilai kritis, maka keputusannya sebaliknya, yaitu berdasarkan hasil hipotesis alternatif atau HA. Demikian pembahasan yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.